Oke, kita kembali ke materi kuliah kita. Seperti yang sudah disebutkan tadi, negara yang ada di dunia itu pada excuse me, pada dasarnya bisa dibedakan menjadi industrialized countries atau negara-negara maju. Inggris, USA, walaupun entah kenapa mereka memilih presiden yang seperti itu. Please don't make me start talking about politics, but anyway, ada negara maju, kemudian juga ada negara berkembang. Sekarang kalau ditanya, kita kan gampang nih ya sebetulnya kalau misalnya ditanya ini kira-kira termasuk negara maju atau negara berkembang. Negara X ini negara maju atau negara berkembang. Apakah Jerman kita kategorikan sebagai negara maju atau negara berkembang? Kita gampang kan ya sebetulnya instinctively kita bisa menunjuk mana yang sudah dikategorikan sebagai negara yang maju, mana yang masih dikategorikan sebagai negara yang berkembang. Excuse me. Tapi yang menjadi pembeda itu apa? Salah satu hal yang menjadi pembeda utama antara negara yang maju dengan negara berkembang itu adalah terutama pada ini, tingkat tingkat konsumsi dari masyarakat setiap negara dan kemudian juga tingkat produksinya bagaimana. Semakin maju suatu negara, somehow mereka itu tingkat konsumsinya juga semakin tinggi. Ini nanti sebentar, saya kayaknya mata kuliah AMDAL sebetulnya walaupun saya nggak pegang lagi. Dulu pernah dibandingkan, kalau misalnya ada pernah dengar istilah ecological footprint, itu bisa dilihat bahwa sebetulnya justru semakin maju suatu negara, rata-rata penduduknya itu justru semakin banyak mengkonsumsi sumber daya. Kemudian juga tingkat produksi semakin maju suatu negara, biasa rata-rata dia juga produksinya itu akan semakin maju. Kemudian beberapa perbedaan lain yang juga cukup mencolok, tingkat population growth, tingkat perkembangan penduduk. Tingkat perkembangan penduduk ini sebetulnya justru agak ini deh ya, agak menarik untuk dilihat. Karena rata-rata kalau negara maju itu justru tingkat pertumbuhan penduduknya itu relatif lebih rendah dibandingkan negara-negara yang masih berkembang. Antara lain karena keluarga berencana, salah satunya, kemudian juga biasanya di negara-negara berkembang itu malah pernikahan di usia dini itu lebih tinggi tingkatannya karena dianggap sebagai salah satu cara untuk menyelamatkan diri dari secara ekonomi, which is not necessarily true, tapi itu urusan sosiologi. Kemudian juga tingkat life expectancy, jadi rata-rata di ini life expectancy apa ya bahasa Indonesia like, tapi ngerti ya life expectancy itu rata-rata sampai umur berapa hidupnya gitu, usia rata-ratanya. Healthcare bagaimana dengan ininya, jaminan kesehatannya, sistem penjaminan kesehatannya. Nah, sekarang salah satu hal yang tidak bisa dihindarkan ini seringkali adalah seiring dengan semakin besar, semakin tingginya pertumbuhan penduduk, maka otomatis penggunaan dari sumber daya, baik itu adalah sumber daya yang renewable yang dapat diperbaharui maupun non-renewable, yaitu yang tidak dapat diperbaharui, itu otomatis kalau misalnya tingkat population, kalau misalnya jumlah penduduk itu semakin meningkat, automatically tentu saja penggunaan sumber daya juga akan semakin meningkat. Nah, itulah kenapa lalu kita perlu development atau pembangunan, karena melalui pembangunan inilah kita berusaha untuk mencapai situasi di mana kebutuhan dari masyarakat ini dapat dipenuhi. Jadi pembangunan itu adalah usaha. Pembangunan itu adalah suatu usaha di suatu negara untuk mencapai suatu kondisi di mana masyarakat itu dapat memenuhi kebutuhannya. Oke? Nah, yang harus diingat, kadang-kadang kita selalu automatically selalu menghubungkan bahwa
pembangunan itu diiringi dengan pertumbuhan ekonomi. Betul, di satu sisi memang dengan adanya pembangunan diharapkan tentu saja terjadi perkembangan ekonomi semakin membaik. Akan tetapi yang harus diingat, sebetulnya pembangunan itu ekonomi hanya salah satu bagiannya. Pembangunan itu sendiri seharusnya adalah bagaimana supaya masyarakatnya juga ikut berkembang, tidak hanya ekonomi saja. Ekonomi adalah salah satu bagiannya, tapi bukan satu-satunya. Itu yang harus diingat. Nah, kemudian juga yang namanya pembangunan itu adalah suatu proses yang tujuan dari pembangunan itu apa? Tujuan dari pembangunan itu adalah untuk meningkatkan welfare atau kesejahteraan dari masyarakat, kesejahteraan dari penduduk. Dan sekali lagi, kesejahteraan memang salah satu indikatornya adalah ekonomi, tapi bukan satu-satunya indikator. Nah, kalau misalnya ada, ini sebetulnya cuma tambahan saja, growth versus development. Kalau misalnya growth itu lebih ke pertumbuhan dari segi ukuran, tapi kalau kita sudah bicara tentang pembangunan atau perkembangan, kita tidak hanya bicara tentang ukuran saja, akan tetapi secara kualitas apakah lebih baik atau tidak. Nah, sekarang sejarah pembangunan yang berkelanjutan. Sebetulnya kalau misalnya mau jujur, pembangunan yang berkelanjutan ini tidak bukan konsep yang semenjak awal revolusi industri itu sudah ada, enggak deh. Sebetulnya malah kalau dilihat dari kapan dia mulai disebut-sebut, itu baru sekitar like 1972, 1972 baru sekitar 50 tahun yang lalu ya. Bahkan usia dari konsep pembangunan yang berkelanjutan ini sebetulnya lebih muda daripada kemerdekaan Indonesia. Nah, pada tahun 1972 itu orang-orang ini, Meadows, Donella H. Meadows, Dennis R. Meadows, Jorge Randers, dan William Behrens, mereka menulis sebuah artikel yang judulnya adalah The Limits to Growth atau Batasan Pertumbuhan. Isinya ini apa, Dek? Dan ini sebetulnya cukup kontroversial artikel yang mereka tulis ini. I won't go too deep into this, saya nggak akan terlalu banyak membahas ini. Nah, tapi basically mereka gini, di dalam artikel itu mereka menuliskan bahwa jika kita terus berada dalam kondisi status quo semacam ini, back at that time sih ya sebetulnya, jika kondisi pertumbuhan penduduk itu terus-menerus berlangsung seperti ini, kita akan sampai pada suatu titik di mana pertumbuhan penduduk itu tidak bisa lagi diimbangi dengan keberadaan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan penduduk. Ini juga sebetulnya bukan konsep yang baru ya. Saya yakin dulu kalau waktu SMA pernah belajar juga tentang pertumbuhan penduduk itu mengikuti deret logaritma, sementara yang satunya deret aritmetika ya, kalau saya tidak salah. Pelajaran ekonomi, saya ingatnya itu doang sih kalau soal ekonomi. Jadi pertumbuhan populasi itu akan pertumbuhan populasi, kalau misalnya kita terus-terusan seperti ini, dengan tingkat perkembangan populasi yang seperti ini, tingkat konsumsi yang seperti ini terus-menerus, maka akan sampai pada suatu titik di mana sumber daya yang ada tidak bisa lagi mengimbangi kebutuhan. Nah, kemudian sebagai tanggapan atas berbagai concern yang muncul dari tulisan tersebut, tulisan ini sendiri juga sebetulnya bukan satu-satunya concern sih ya, tapi sudah merupakan turning point-nya, istilah kata salah satu puncaknya,
Maka United Nations atau PBB pada tahun 1972 itu lalu mengadakan conference mengenai lingkungan manusia. Di sini mereka sudah membicarakan tentang ini gimana nih kalau misalnya seluruh negara tetap terus-terusan bertahan dengan pola yang seperti ini, apa yang akan terjadi dengan sumber daya kita? Apakah kita mampu memenuhi kebutuhan dari masyarakat kalau misalnya kondisi kita terus-terusan seperti ini? Nah, ini selanjutnya sekitar 15 tahun kemudian, which is sebetulnya makanya itu tadi prosesnya cukup panjang sih ya, Dek ya sebetulnya. Kalau misalnya konsep pembangunan berkelanjutan itu concern-nya mulai muncul sekitar awal 70-an, tapi bagaimana kita mendefine itu baru muncul justru di akhir 80-an. Perlu waktu 15 tahun cuma untuk sekedar membahas itu, Dek. Bayangkan. Pada tahun 1987, ini juga adalah salah satu bagian dari UN, dari PBB, World Commission on Environment and Development, Komisi Dunia untuk Lingkungan dan Pertumbuhan, itu mengeluarkan suatu laporan. Jadi ini mirip-mirip dengan laporannya IPCC mungkin ya, kalau ada yang pernah baca laporan IPCC. IPCC masih ingat waktu kimia lingkungan dulu, Intergovernmental Panel on Climate Change. Pada tahun 1987, World Commission on Environment and Development itu mengeluarkan sebuah laporan mengenai bagaimana tingkat pertumbuhan penduduk saat ini dan bagaimana kondisi sumber daya yang ada pada saat ini dibandingkan dengan tingkat konsumsi dan produksi. Dan itu laporan itu diberi judul Our Common Future atau masa depan kita bersama. Judulnya sebetulnya romantis sekali walaupun isinya tidak seromantis itu. Nah, Our Common Future ini juga dikenal sebagai The Brundtland Report. Disinilah Our Common Future ini mendefinisikan apa yang dimaksud dengan Sustainable Development. Kemudian pada sekitar 5 tahun kemudian, United Nations kembali mengadakan conference tentang lingkungan dan perkembangan di Rio de Janeiro, itu in Brazil kalau saya tidak salah. I'm so bad in geography, tapi kalau Rio de Janeiro, kalau Janeiro ini rasanya Brazil kan ya. Nah, ini juga dikenal sebagai Rio Summit atau Rio Conference atau Earth Summit. Nah, ini konferensi yang ini adalah membahas tentang ini berdasarkan hasil Brundtland Report ini apa nih tindak lanjut yang harus kita lakukan. Jadi bisa dilihat perkembangannya mulai dari concern yang muncul ditampilkan dalam tulisan oleh Meadows et al. Ini di dalam The Limits to Growth hingga akhirnya Sustainable Development itu didefinisikan pada tahun 1987. Definitions. Tenang deh, saya tidak akan, kalau ujian nanti saya sebetulnya tidak akan meminta Anda untuk mendefinisikan kata per kata. Karena ya sia-sia kalau Anda cuma hafal kata per kata, tapi maksudnya itu apa, nggak paham juga ya ngapain gitu. Anyway, Sustainable Development itu ada beberapa definisi yang berusaha mengartikan apa sih yang dimaksud dengan sustainable development atau pembangunan yang berkelanjutan. Nah, definisi yang paling sering dipakai dan paling dianggap paling universal adalah definisi yang pertama kali, definisi tentang sustainable development yang dirumuskan di dalam Brundtland Report yang menyatakan bahwa sustainable development itu adalah sustainable development is a development which meets the needs of the present. Pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan di saat ini without compromising, tanpa membahayakan. Compromising di sini artinya membahayakan atau menimbulkan resiko dari future generation, generasi yang akan datang,
untuk memenuhi kebutuhan mereka. Jadi basically definisi dari sustainable development atau pembangunan berkelanjutan yang dimaksud di dalam Brundtland Report adalah pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan dari generasi saat ini tanpa membahayakan kemampuan dari future generation atau generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Kemudian Australia juga memiliki definisi mereka sendiri mengenai sustainable development, development that improves the total quality of life both now and in the future in a way that maintains the ecological processes on which life depends. Development atau pembangunan yang memperbaiki kualitas hidup secara keseluruhan, baik saat ini maupun in the future, maupun di masa depan, sedemikian rupa sehingga proses ekologi di mana hidup itu bergantung dapat tetap dipertahankan. Nah, kemudian UK itu juga mereka mendefinisikan sendiri apa yang mereka maksud dengan sustainable development. The goal of a sustainable development, goal atau tujuan dari pembangunan yang berkelanjutan is to enable all people throughout the world adalah untuk memungkinkan semua orang di seluruh dunia to satisfy their basic needs, untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, satisfy memenuhi basic needs, kebutuhan dasar mereka, and enjoy a better quality of life, dan menikmati hidup dengan kualitas yang lebih baik without compromising the quality of life of future generation, tanpa membahayakan kualitas hidup dari generasi yang akan datang. Meskipun ketiga definisi ini agak sedikit berbeda dalam segi kata-katanya, dari segi narasi mungkin kata-katanya tidak persis sama, tapi bisa kita lihat di sini bahwa ada satu tema yang sama. Ketiga definisi sustainable development di sini tidak hanya memikirkan tentang pembangunan, tentang bagaimana kita memenuhi kebutuhan di saat ini, tapi juga akan tetapi juga bagaimana dengan future generation, bagaimana dengan kebutuhan generasi yang akan datang. Jadi apapun definisi dari sustainable development itu kuncinya satu. Bagaimana supaya kebutuhan kita saat ini bisa dipenuhi, tapi pada saat yang bersamaan kita juga menjamin bahwa kebutuhan dari generasi yang akan datang itu bisa tetap dipenuhi. Oke. Ini juga adalah beberapa definisi tambahan dari pembangunan yang berkelanjutan. Ini EU Quality of Life, di sini bisa dilihat bahwa tidak hanya memenuhi kebutuhan saat ini, tapi juga kebutuhan yang akan datang. Ini salah satu definisi kesukaan saya juga dari Emil Salim. Bapak Emil Salim ini dulu mantan Menteri Lingkungan Hidup. Saya lupa pada tahun berapa. Tapi beliau juga salah satu tokoh lingkungan di Indonesia. Pembangunan berkelanjutan adalah pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan memperhatikan batasan-batasan agar tidak mengancam kehidupan di masa mendatang. Oke, jadi benang merahnya di situ deh ya. Kalau misalnya kita bicara tentang pembangunan, artinya kita bicara tentang bagaimana kita memenuhi kebutuhan. Kalau kita bicara tentang pembangunan yang berkelanjutan, maka kita bicara tentang bagaimana supaya kita bisa memenuhi tidak hanya kebutuhan penduduk pada saat ini, tapi juga bagaimana supaya kebutuhan dari generasi yang akan datang itu juga bisa
terpenuhi. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum ada? Oke, saya lanjutkan deh ya. Principles of Sustainable Development, prinsip-prinsip dari pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan yang berkelanjutan itu memiliki 3 pilar utama, yaitu ekonomi, kemudian juga seperti yang sudah saya sebutkan di awal, walaupun ekonomi adalah salah satu kunci dari pembangunan, walaupun perbaikan ekonomi adalah salah satu tujuan dari pembangunan, akan tetapi itu bukan satu-satunya. Yang namanya keberlanjutan, yang namanya pembangunan yang berkelanjutan itu harus mempertimbangkan ketiga hal ini: ekonomi, lingkungan, dan juga masyarakat. Nah, jadi kalau 3 pilar utamanya adalah ekonomi, lingkungan, dan juga sosial, ada beberapa prinsip yang bisa diterapkan di dalam pembangunan yang berkelanjutan. Beberapa prinsip dari sustainable development, yang pertama adalah anthropocentrism. Antroposentrisme. Kira-kira maksudnya apa? Antroposentrisme. Kalau antropologi belajarnya tentang apa, Dek? Ini deh. Kemarin sekitar 2 semester yang lalu, waktu belajar kimia lingkungan, ingat nggak? Jadi salah satu sumber pencemar itu bisa berasal dari secara alamiah, kemudian juga bisa berasal dari manusia, ya kan? Ingat nggak? Antropogenesis. Nah, jadi kalau depannya itu antro, kita biasanya berbicara tentang manusia, kita bicara tentang orang, kita bicara tentang masyarakat. Jadi gini, salah satu prinsip yang harus dipegang di dalam sustainable development atau pembangunan yang berkelanjutan adalah pembangunan itu sentrisnya berpusat pada bagaimana kita meningkatkan kualitas hidup dari manusia. Makanya ada kata-kata antro ini. Senter utamanya berpusat untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Karena ya pembangunan kan tujuannya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat gitu loh. Tapi pada saat yang bersamaan, kita juga harus memegang prinsip nature and biodiversity conservation atau pelestarian biodiversitas atau pelestarian alam. Gimana caranya supaya pada saat kita berusaha memenuhi konsep antroposentrisme ini, bagaimana caranya supaya pada saat kita memenuhi kebutuhan masyarakat, kita bisa tetap menjaga kelestarian alam atau biodiversity. Nah, jadi bisa dilihat ini adalah pilar society, kemudian ini pilar environment. Kemudian prinsip yang lain adalah keadilan dan kesetaraan. Kesetaraan itu sendiri bisa dibedakan menjadi intragenerational, kemudian juga selain intragenerational equity atau kesetaraan intragenerasi, ada juga yang namanya intergenerational equity atau kesetaraan intergenerasi. Bedanya apa, Dek?
Kalau kita bicara kesetaraan intra dulu deh ya, intragenerational, yang ini kita bicara tentang kesetaraan masyarakat di generasi yang sama. Katakanlah misalnya salah satu hak yang paling mendasar adalah hak untuk memperoleh pendidikan misalnya. Bagaimana caranya supaya masyarakat yang berada di satu daerah itu dapat memperoleh haknya untuk mendapatkan pendidikan sama dengan rekan-rekannya di daerah yang lain. Itu intragenerational equity. Bedanya dengan intergenerational equity, yaitu tadi, bagaimana caranya supaya generasi yang akan datang itu menikmati hal yang sama dengan apa yang kita nikmati saat ini. Dan ini biasanya sangat erat kaitannya dengan penggunaan sumber daya alam, kemudian juga manajemen lingkungan. Misalnya nih, sekarang, saat ini kita bisa dengan mudah berbagai kebutuhan kita biasanya berada dalam kemasan plastik, ya kan? Nah, kita mungkin nggak mikir ya, tapi generasi yang akan datang 100 tahun dari sekarang, mereka mungkin saja masih menikmati si kemasan plastik tadi, tapi mereka lalu menanggung beban pencemaran limbah plastik yang ditimbulkan oleh generasi kita pada saat ini. Paham maksudnya? Jadi di situ terlihat ketidaksetaraan intergenerasinya. Salah satu contoh yang juga sering disebut-sebut global warming atau climate change itu adalah salah satu contoh dari bagaimana intergenerational equity ini. Jadi industri. Jadi gini, sekarang aja kan sebetulnya kita sudah mulai merasakan dampak dari global warming itu sendiri, ya kan? Mulai dari suhu rata-rata bumi yang semakin meningkat, kemudian juga berbagai ketidakseimbangan alamiah, siklus alam yang mulai berubah dan seterusnya. Apakah penyebabnya hanya karena industri yang berlangsung pada saat ini? Enggak. Kalau misalnya Anda masih ingat waktu kita kuliah kimia lingkungan kemarin, timbunan karbon dioksida itu sendiri kan mulai terkumpulnya semenjak revolusi industri, which is sudah beberapa dekade yang lalu. Pada saat ini kita sedang menanggung beban lingkungan yang ditimbulkan oleh generasi sebelum kita. Jadi ini sebetulnya salah satu prinsip utama dari sustainable development. Apa yang kita lakukan saat ini jangan sampai menjadi beban bagi generasi yang akan datang. Kemudian juga environmental justice itu juga adalah salah satu prinsip dari sustainable development. Environmental justice, keadilan lingkungan, ini salah satunya nih ya, beberapa negara maju itu mengatakan mereka sudah mengolah limbah dengan teknologi yang sangat maju, padahal sebetulnya mereka shipping limbah itu ke negara lain gitu. Itu kan bukan environmental justice sebetulnya namanya. Prinsip lain dari sustainable development, comprehensiveness. Jadi secara keseluruhan, secara komprehensif, yang namanya sustainable development seharusnya tidak hanya mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi, tapi juga meliputi bagaimana konservasi lingkungan, kemudian juga bagaimana aspek-aspek lain di masyarakat. Jadi secara komprehensif. Long term durability, jadi
durable atau bisa sampai jangka panjang. Nah, kemudian salah satu prinsip sustainable development itu ada yang namanya internalisasi dari environmental cost. Internalisasi biaya lingkungan. Jadi gini deh, maksudnya. Selama ini nih ya, ini ada mungkin beberapa dari Anda yang punya usaha sampingan kecil-kecilan. Misalnya bikin apa, mungkin suka bikin snack untuk dijual, atau bikin makanan untuk dijual lagi, atau mungkin bikin kerajinan tangan, dan segala macam. Biasanya kalau Anda menghitung harga produk untuk dijual, komponen yang Anda hitung apa saja? Komponennya biasanya kan ini ya, harga bahan baku, kemudian juga upah, dan segala macam ya. Upah mungkin ada yang sampai kalau misalnya biaya promosi lah, biaya produksi, dan seterusnya. Lalu dihitung kemudian, artinya supaya paling tidak balik modal, syukur-syukur bisa mendapatkan keuntungan, harga produknya sekian. Nah, prinsip internalisasi biaya lingkungan ini adalah bagaimana caranya supaya proses produksi saya ini akan menghasilkan limbah. Biaya pengolahan limbahnya kira-kira berapa? Dan itu dimasukkan ke dalam salah satu komponen harga produk kita itu tadi. Itu yang dimaksud dengan internalization of environmental cost. Jadi kita memasukkan biaya untuk menanggulangi pencemaran lingkungan yang timbul akibat proses produksi kita ke dalam salah satu komponen di dalam biaya produksi. Jadi ini deh, itulah kenapa rata-rata kalau misalnya ada produk yang mereka pakai embel-embel sustainable atau mungkin produk organik segala macam, itu harganya bisa lebih tinggi karena mereka memasukkan biaya penanganan lingkungan ini. Termasuk juga salah satu konsep yang sempat diperdebatkan di US sampai sekarang itu masih maju mundur untuk regulasinya, carbon tax, pajak karbon itu loh, Dek. Jadi seberapa banyak mereka mengemisikan karbon dioksida, mereka harus membayar pajaknya. Kemudian ada yang namanya precautionary principle atau prinsip precautionary. Ini apa? Prinsipnya adalah, ini sebetulnya sering lihat sih di jalan, daripada ragu-ragu lebih baik kembali. Prinsip precautionary, prinsip kehati-hatian adalah kalau misalnya kita ingin melakukan sesuatu, tapi kita tahu bahwa ada resiko bahwa hal tersebut dapat menimbulkan kerusakan lingkungan, maka lebih baik kita batal untuk melakukannya atau mencari alternatif lain yang resikonya tidak ada atau at least setidak-tidaknya resiko lingkungannya itu lebih kecil dibandingkan yang akan kita lakukan tadi. Oke? Sampai sini ada pertanyaan, Dek? Belum ada? Oke. Nah, kemudian Bu, ya. izin nanya ini Mirza Ahmad, untuk cara penghitungan biaya karbon itu gimana ya, Bu? Oke, good question. Jadi misalnya nih ya, untuk menghitung carbon tax itu, ini biaya seberapa besar carbon dioxide itu pernah United Nations untuk yang komisi lingkungannya, mereka sudah pernah melakukan perhitungan bahwa kalau misalnya karbon yang diemisikan adalah sekian, kita perlu
teknologi apa saja yang bisa menyerap karbon itu, cost-nya berapa, ada patokan standar yang ditetapkan oleh United Nations, ada komisinya yang menentukan bahwa setiap ton karbon dioksida harganya adalah sekian. Ada harga patokannya. Jadi bagaimana cara kita menghitungnya? Hitungannya adalah dalam satu kali proses produksi itu berapa banyak karbon dioksida yang kita emisikan. Menghitungnya gimana nih emisi karbon dioksida yang kita lepaskan? Ada beberapa cara, mulai dilihat dari prosesnya itu sendiri. Pada saat kita mengemisikan limbah itu, emisi dari pabrik kita sendiri berapa. Kemudian di sebagian besar negara-negara, rata-rata untuk electricity generation, untuk menghasilkan listrik, itu kita masih pakai ini ya, Dek ya, masih pakai batu bara kan ya. Ada hitungannya sudah. Kalau misalnya kita menggunakan listrik sekian kilowatt, itu karbon dioksida yang diemisikan itu berapa watt? Berapa ton? Oke, bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, ada pertanyaan lagi selain Mirza? Thank you Mirza tadi. Belum ada? Baiklah. Nah, selanjutnya, prinsip-prinsip dari pembangunan yang berkelanjutan itu tadi sebagaimana bisa dibedakan ke dalam prinsip yang ini adalah untuk mendukung pilar yang ini. Prinsip yang ini untuk mendukung pilar ekonomi. Prinsip-prinsip yang ini adalah untuk mendukung pilar lingkungan. Beberapa contohnya misalnya adalah prinsip pilar dari social equity, kesetaraan sosial, mulai dari living condition, bagaimana untuk meningkatkan kualitas hidup, kemudian opportunity yang equal, social cohesion, bagaimana supaya walaupun ada berbagai macam strata sosial di dalam lingkungan, bagaimana supaya bisa tetap harmonis, dan seterusnya. Kemudian economic efficiency, pilar economic efisiensi itu didukung dengan berbagai prinsip berikut, prinsip pertumbuhan ekonomi, efisiensi, dan competitiveness, dan seterusnya. Pilar environment, bagaimana tanggung jawab kita terhadap lingkungan, itu didukung dengan prinsip-prinsip bagaimana cara kita menggunakan sumber daya lingkungan, kemudian bagaimana materialnya, apakah kita bisa mengembangkan material yang baru yang lebih ramah lingkungan, kemudian juga waste, resiko, kalau misalnya kita udah pada ngambil AMDAL belum sih? Kayaknya belum sempat ya. Kalau AMDAL nanti akan belajar bahwa kalau misalnya kita ada aktivitas ini, bagaimana resikonya, dampak lingkungannya itu bagaimana, dan seterusnya. Selanjutnya, bagaimana cara kita mengimplementasikan sustainable development di berbagai sektor. Di industri kimia, ini nanti terutama akan kita bahas secara lebih komprehensif pada materi tentang green chemistry. Jadi ada nanti the 12 principles of green chemistry. Bagaimana kita bisa mengimplementasikannya? Pertama adalah bagaimana kita bisa menghasilkan produk-produk yang lebih ramah lingkungan. Kemudian bagaimana supaya di dalam industri kimia kita bisa meminimalisir byproduct atau produk sampingan. Kemudian juga di dalam chemical industry, bagaimana supaya kita bisa merancang proses produksi yang lebih bersih. Water supply and management, implementasi dari pembangunan yang berkelanjutan adalah bagaimana supaya kita bisa memanage penggunaan sumber daya air secara terintegrasi. Jadi penggunaan, pengelolaan, pengolahan itu sebaiknya secara komprehensif. Manufacturing, implementasi dari sustainable development itu antara lain dengan kita menggunakan material atau bahan-bahan yang dapat didaur ulang,
packagingnya kalau bisa direduce, kalau bisa kita mengurangi packaging, nggak usah lah ya pakai kemasan yang agak lebay sampai 3-4 kali bungkusan kayak gitu. Makanya ini juga sebetulnya nggak mesti industri manufaktur sih. Anda kalau misalnya belanja ke warung, kalau misalnya cuma beli teh kotak 2 gitu ya nggak usah pakai plastik segala kan bisa deh. Atau misalnya habis kuliah singgah dulu di Alfamart. Tapi ya itulah bagusnya Banjarmasin Banjarbaru sekarang kita sudah nggak pakai plastik lagi ya dek ya. Jadi itu juga sebetulnya salah satu bentuk usaha untuk mengimplementasikan pembangunan yang berkelanjutan. Konservasi energi terutama sekali karena sumber energi kita generate electricity, kita listriknya itu masih sangat mengandalkan batu bara yang otomatis banyak sekali mengemisikan karbon dioksida. Transportasi, implementasi dari pembangunan yang berkelanjutan di bidang transportasi, bagaimana kita mencari bahan bakar baru dan bahan bakar terbarukan. Kemudian salah satunya juga difasilitasi dengan urban planning. Jadi gimana nih supaya masyarakat itu mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Jadi salah satunya pedestrian, pejalan kaki itu difasilitasi, misalnya trotoarnya diperbaiki kondisinya, dan seterusnya. Kemudian dari segi public policy, kita perlu peraturan-peraturan yang memang mau tidak mau mendorong kita untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip dari sustainable development ini, bagaimana supaya kita ini adalah peran institusi untuk mengencourage, untuk apa sih bahasa Indonesia mengencourage itu? Mendukung, mendorong masyarakat maupun industri untuk beralih ke gaya hidup yang lebih ramah lingkungan. Salah satunya tadi yang saya sangat salut itu adalah gimana supaya mengurangi penggunaan plastik. Nah, kemudian juga penerapan Environmental Impact Assessment, AMDAL, ini wajib bagi seharusnya wajib sih ya untuk setiap aktivitas yang dapat menimbulkan dampak lingkungan. Kemudian juga ada construction di bidang construction atau architecture. Ini teman-teman di bidang arsitektur gimana mereka mendesain bangunan atau gedung atau rumah yang bisa lebih energi efisien. Mungkin salah satunya adalah supaya enggak terlalu banyak pakai lampu di siang hari, salah satunya deh. Kemudian juga untuk gedung misalnya, mungkin ventilasi yang diatur lebih baik supaya tidak terlalu banyak menggunakan pendingin udara atau AC. Kemudian juga ada LCA, mungkin ada yang pernah dengar analisis siklus hidup atau life cycle assessment untuk building dan construction materials. Oke, pas 45 menit sesuai dengan target saya. Ikut saya. Materi kita untuk hari ini, ada yang ingin ditanyakan terkait hal ini? Belum ada? Kalau misalnya, ada yang nanya? Belum ada ya? Oke. Recordingnya nanti akan saya upload di YouTube, linknya akan saya taruh di Simari. Untuk PPT-nya juga sudah saya upload di Simari, termasuk juga bacaan tambahan. Untuk presensi, tolong dilihat. Silakan isi masing-masing. Ini saya lihat hadir semua, ada 51. Kalau misalnya tidak ada pertanyaan lagi, kuliahnya saya akhiri sampai di sini dulu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.